selamat datang di Good Vibes. Bukan sekadar ruang berbagi informasi, tapi sebuah perjalanan untuk menyingkap lapisan-lapisan makna di balik setiap detik. Mari kita mulai petualangan ini bersama. Di tengah samudra yang tak bersahabat, berdiri sebuah pulau kecil. Ia tak bernyawa, namun menyimpan gema ribuan jiwa yang pernah hidup di dalamnya. Bayangkan kau berada di atas kapal kecil yang memotong permukaan laut Jepang bagian barat daya. Udara asin menggigit kulitmu, sementara ombak memecah tubuh kapal dalam ritme yang lambat dan menghantui. Di kejauhan, samar-samar muncul sebuah siluet yang tak biasa. Ia bukan pulau yang dikelilingi pepohonan hijau atau pantai berpasir putih, bukan pula gugusan batu karang yang menyambut burung-burung laut. Pulau itu adalah benteng. Benteng dari beton dan bayang-bayang. Nama resminya adalah Hashima, tapi dunia lebih mengenalnya sebagai Gunkanjima, Pulau Kapal Perang. Dari kejauhan, bentuknya memang seperti kapal tempur raksasa yang terapung, dengan tembok-tembok tinggi dan bangunan bertingkat menjulang dalam formasi militeristik yang mematung di atas lautan. Namun ketika kapal mendekat, ilusi itu runtuh. Kau tidak melihat kehidupan, tidak mendengar suara mesin, tawa anak-anak, atau bahkan seekor burung pun. Yang ada hanyalah diam, dan dalam diam itulah, Hashima menatapmu balik, seolah ingin berkata, "Dulu aku hidup, dan kini aku tinggal puing-puing dari mimpi yang hancur." Hashima bukan pulau biasa. Ia adalah potret ambisi dan kehancuran manusia yang dibekukan oleh waktu. Dalam rentang waktu kurang dari seabad, pulau ini pernah menjadi simbol modernitas Jepang, tempat ribuan pekerja dan keluarga mereka hidup dalam kepadatan ekstrim demi satu hal, batu bara. Dari batu bara, datang tenaga. Dari tenaga, datang kemajuan. Dan dari kemajuan, lahirlah kebanggaan nasional. Namun, seperti api yang memakan kayu yang menjadi sumber nyalanya, Hashima juga musnah oleh bahan bakar yang dulu membuatnya megah. Pulau yang diciptakan, bukan dilahirkan. Hashima sejatinya bukanlah pulau yang ditakdirkan untuk dihuni. Ia tak memiliki tanah subur, sumber air tawar, atau keindahan alam. Yang ia punya hanyalah sebuah tambang batu bara di bawah perut laut, dan lokasi strategis di lepas pantai prefektur Nagasaki. Dalam logika manusia industri, itu sudah cukup. Pada akhir abad ke-19, Jepang sedang berubah. Meiji Restorasi membakar semangat negeri Sakura untuk bertransformasi dari kerajaan feodal menjadi kekuatan industri modern. Jepang butuh bahan bakar, butuh tenaga, butuh batu bara, dan Hashima, yang hanya sebuah karang tak berarti di tengah laut, mendadak menjadi aset nasional. Mitsubishi, perusahaan raksasa yang kelak dikenal di seluruh dunia, melihat potensi besar di bawah permukaan laut Hashima. Mereka membeli pulau itu dan mulai menggali, mendirikan bangunan, membawa pekerja, dan akhirnya menciptakan sebuah dunia baru, kota tambang terapung di tengah samudra. Disinilah ironi pertama muncul. Hashima diciptakan bukan untuk manusia, tapi oleh manusia. Ia bukan pulau yang ditemukan secara alami, melainkan diciptakan dari ambisi, disemen oleh harapan, dan dibentuk dari beton demi memenuhi kebutuhan mesin-mesin modernisasi. Sebuah simulakrum peradaban. Dalam waktu singkat, Hashima menjelma menjadi kota mini dengan gedung-gedung bertingkat, sebagian yang pertama di Jepang, untuk mengakomodasi ribuan jiwa di atas lahan seluas hanya sekitar 6,3 hektar. Sekolah, rumah sakit, bioskop, bahkan bar dan tempat bermain dibangun di dalam ruang sempit itu. Tapi jangan bayangkan kehidupan nyaman. Angin laut terus menggerus dinding-dinding, dan tidak ada lahan hijau tempat anak-anak bermain. Semua adalah beton, dunia yang keras, dingin, dan penuh disiplin. Namun bagi banyak keluarga, inilah kehidupan. Mereka lahir, tumbuh, bercinta, berkeluarga, dan bermimpi di pulau batu ini. Dari luar, Hashima tampak seperti benteng pertahanan. Dari dalam, ia adalah labirin beton yang penuh hiruk-pikuk dan napas pekerja tambang. Ini adalah miniatur Jepang pasca perang,
bekerja keras, berkorban demi masa depan, dan hidup dalam semangat kolektif yang tak pernah menyerah. Namun waktu tak pernah bersahabat dengan tempat yang dibangun hanya untuk satu tujuan. Ketika Jepang mulai beralih dari batu bara ke minyak bumi sebagai sumber energi utama, perlahan tapi pasti, mesin-mesin di Hashima mulai melambat. Dan seperti kapal yang kehilangan tujuannya, pulau ini pun mulai karam. Pada tahun 1974, pemerintah memutuskan untuk menutup tambang batu bara Hashima. Dalam hitungan bulan, seluruh penduduk harus pergi. Rumah-rumah dibiarkan terbuka, buku sekolah tertinggal di meja, pakaian menggantung di lemari, dan dinding menyimpan bayangan tawa terakhir. Tidak ada waktu untuk nostalgia, tidak ada upacara perpisahan, hanya kepergian dan sunyi. Sejak saat itu, Hashima menjadi hantu, sebuah kota mati yang terapung, dikelilingi oleh laut yang tak peduli dan langit yang muram. Tak ada suara, tak ada cahaya, hanya reruntuhan bangunan yang seolah ingin bicara namun sudah terlalu lelah untuk berkata-kata. Waktu berjalan, tahun demi tahun, dekade demi dekade. Pulau itu tetap di sana, diam, namun menyimpan cerita yang tak terhapus. Kamera para urban explorer mulai melirik Hashima. Dokumenter mulai menyorot keanehan kota ini. Dan kemudian, pada tahun 2012, dunia menyaksikan bagian dari Hashima muncul di layar lebar. Dalam film Skyfall, markas penjahat dibangun dengan inspirasi dari Gunkanjima. Dalam sekali ledak, Hashima kembali hidup. Tapi tidak sebagai tempat tinggal, melainkan sebagai simbol kehancuran, ambisi, dan warisan yang belum selesai ditulis. Apa yang disampaikan kota mati? Hashima adalah fragmen sejarah. Ia adalah lukisan diam tentang keserakahan dan kemajuan, tentang keluarga dan kehilangan, tentang mimpi yang mekar lalu layu tanpa upacara. Ia adalah tempat yang bertanya, bukan menjawab. Tempat yang menantang kita untuk merenung. Berapa harga dari kemajuan? Apa yang tersisa setelah mesin dimatikan? Siapa yang akan mengingat kota yang dibangun dengan peluh, lalu ditinggalkan dalam senyap? Bagi sebagian orang, Hashima adalah destinasi wisata ekstrim. Bagi yang lain, ia adalah luka terbuka dari sejarah kolonial dan eksploitasi. Tapi bagi dunia, Hashima adalah peringatan bahwa semua hal yang dibangun dengan gegap gempita bisa berubah menjadi sunyi, jika lupa bahwa di balik kemajuan, selalu ada harga yang dibayar oleh manusia. Di antara riuh kota-kota modern Jepang hari ini, Hashima berdiri sebagai penyeimbang. Kota yang tidak tumbuh lagi, namun tak juga benar-benar mati. Ia hanya menunggu seseorang cukup berani untuk melihatnya bukan sebagai runtuhan, tapi sebagai cermin dari apa yang mungkin kita ulangi lagi dan lagi. Pada akhir abad ke-19, Jepang sedang berdiri di ambang perubahan besar. Negara kepulauan yang selama lebih dari 2 abad menutup diri dari dunia luar, tiba-tiba membuka gerbangnya lebar-lebar. Restorasi Meiji bukan hanya peristiwa politik, itu adalah ledakan budaya, ekonomi, dan industri. Dalam ledakan itu, mimpi-mimpi baru lahir, dan salah satunya adalah mimpi akan energi. Mimpi yang mewujud dalam bentuk batu bara. Dan di tengah lautan yang mengamuk di selatan Nagasaki, berdiri Hashima, sebuah pulau karang kecil tak bernama yang akan segera menjadi simbol revolusi industri Jepang. Sebelum dikenal sebagai Hashima, pulau ini adalah gundukan batu karang kecil seluas sekitar 6 hektar. Tidak ada tanaman, tidak ada air tawar, tidak ada manusia. Ombak menghantamnya siang dan malam, membuatnya tampak seperti tempat yang ditakdirkan untuk kesunyian abadi. Namun, jauh di bawah permukaan laut, terkubur sebuah kekayaan yang akan mengubah takdirnya, lapisan batu bara. Pada tahun 1810, batu bara pertama kali ditemukan di pulau ini oleh para nelayan dan penambang lokal. Namun hanya ketika Mitsubishi, konglomerat yang sedang naik daun, masuk pada tahun 1890, potensi pulau ini benar-benar digali. Dalam pandangan Mitsubishi, Hashima bukan hanya karang.
Ia adalah tambang energi, emas hitam, yang bisa menjadi mesin penggerak industri dan militer Jepang. Maka mulailah proyek transformasi besar-besaran, penggalian tambang bawah laut, pembangunan pelabuhan, dan, yang paling drastis, pendirian permukiman bagi para pekerja. Mitsubishi, yang saat itu dipimpin oleh keluarga Iwasaki, melihat batu bara sebagai pondasi modernitas. Untuk membangun angkatan laut, menggerakkan pabrik, dan menyalakan kota-kota yang baru tumbuh, Jepang butuh pasokan energi dalam jumlah besar dan berkelanjutan. Dan Hashima, meskipun kecil dan jauh dari daratan, menjanjikan keduanya. Mereka membangun terowongan-terowongan bawah laut yang mengarah ke kantung-kantung batu bara. Para ahli teknik didatangkan dari seluruh negeri. Dalam hitungan tahun, Hashima berubah dari pulau tak bernama menjadi pusat pertambangan yang padat. Ia bukan lagi pulau liar, ia menjadi mesin produksi. Namun untuk menggerakkan mesin itu, diperlukan tenaga manusia. Maka datanglah para pekerja, pertama-tama dari Nagasaki dan sekitarnya, lalu dari seluruh Jepang. Beberapa datang dengan semangat, mengejar mimpi ekonomi. Yang lain datang karena keterpaksaan atau tekanan hidup. Hashima menerima semuanya, tanpa pandang bulu. Tahun-tahun pertama kehidupan di Hashima tidak mudah. Karena lahannya sempit dan dikelilingi laut, setiap bangunan harus dirancang vertikal. Rumah-rumah dibangun menempel satu sama lain. Jalanan sempit, nyaris tak ada ruang terbuka. Cuaca buruk bisa mengisolasi pulau berhari-hari. Dan angin laut yang asin mengikis dinding-dinding dengan cepat, meninggalkan karat di mana-mana. Namun ada satu hal yang terus hidup, semangat. Para pekerja tahu bahwa mereka berada di pusat perubahan besar. Mereka bukan hanya menggali batu bara, tapi menggali masa depan Jepang. Mitsubishi pun tak tinggal diam. Mereka membangun sekolah untuk anak-anak para pekerja, klinik untuk perawatan, kantin bersama, ruang rekreasi, bahkan bioskop sederhana. Segalanya dirancang agar para penghuni Hashima merasa bahwa mereka bukan sekadar buruh, tetapi bagian dari keluarga besar, koloni industri di tengah laut. Tahun 1916 menjadi titik penting. Di tahun itulah gedung beton bertingkat pertama Jepang dibangun di Hashima, menjadikan pulau ini pelopor arsitektur vertikal modern. Alasan penggunaan beton sederhana, tahan terhadap angin laut. Tapi dampaknya sangat simbolik. Hashima dianggap sebagai miniatur masa depan Jepang. Meski dari luar tampak maju dan terorganisir, kehidupan di bawah permukaan tanah, tepatnya di dalam terowongan batu bara, jauh dari kata aman. Tambang Hashima terkenal ekstrim. Para penambang harus turun hingga kedalaman lebih dari 1000 meter di bawah laut. Suhu meningkat drastis, kelembaban tinggi, dan oksigen sering tipis. Satu kesalahan saja bisa berarti kematian. Runtuhan tanah, ledakan gas, atau kebocoran air laut adalah bahaya sehari-hari. Namun para penambang terus bekerja, menggali siang dan malam, karena kehidupan di darat bergantung pada hasil di dalam bumi. Pekerja tambang seringkali bekerja dalam 3 shift, masing-masing 8 jam, dengan sedikit waktu istirahat. Mereka dibayar dengan baik menurut standar waktu itu, namun harganya adalah kesehatan, paru-paru hitam, cedera tulang, dan kelelahan kronis. Meski begitu, para pekerja terus berdatangan, karena di tempat lain di Jepang, kehidupan lebih sulit. Dan di Hashima, setidaknya ada kepastian, rumah, makanan, sekolah untuk anak, dan penghasilan tetap. Kehidupan keras, tapi stabil. Pada dekade 1920-an dan 30-an, Jepang mulai memperluas pengaruh militernya di Asia. Armada laut membutuhkan bahan bakar dalam jumlah besar. Dan lagi-lagi, Hashima memegang peran vital. Batu bara dari Hashima digunakan untuk menggerakkan kapal perang, kereta api, dan pabrik-pabrik senjata. Pulau ini bukan hanya pemasok energi, tapi penopang kekuatan militer Jepang. Maka tak heran jika keamanan pulau diperketat, pelabuhan dijaga ketat, akses dibatasi. Hashima menjadi semacam kota tertutup dengan misi strategis.
Dalam propaganda nasional, para penambang Hashima digambarkan sebagai pahlawan tanpa senjata. Mereka disebut penggali semangat bangsa. Foto-foto anak-anak sekolah di pulau ini beredar di majalah. Lagu-lagu diciptakan tentang kehidupan di tengah laut yang keras namun penuh kebersamaan. Hashima dijadikan simbol ketangguhan Jepang modern. Namun di balik semua itu, bayangan kelam mulai muncul. Saat Jepang memasuki masa Perang Dunia Kedua, kebutuhan akan batu bara melonjak drastis. Namun tenaga kerja Jepang mulai menipis karena banyak pria dewasa dikirim ke medan perang. Maka pemerintah kekaisaran mulai mengerahkan buruh paksa dari wilayah jajahan, termasuk Korea dan China. Puluhan ribu buruh Korea dikirim ke tambang-tambang di seluruh Jepang, termasuk Hashima. Mereka bekerja dalam kondisi yang lebih buruk dari pekerja Jepang. Upah rendah, pengawasan ketat, dan akses kesehatan minim. Banyak yang sakit dan meninggal tanpa identitas yang jelas. Hashima, yang dari luar tampak seperti pulau kemajuan, menyembunyikan luka kolonial di jantungnya. Sebuah ironi pahit, pulau yang membangun masa depan Jepang, juga menjadi tempat penderitaan banyak jiwa yang tak pernah dikenang. Namun sejarah itu akan lebih banyak dibahas di bab khusus, karena luka itu masih membekas hingga kini. Meski ada sisi gelap, tidak bisa dipungkiri bahwa pada awal abad ke-20, Hashima adalah simbol kejayaan industri Jepang. Ia adalah pulau yang hidup, bergelora, dan terus berkembang. Setiap tahun, bangunan baru ditambahkan, jumlah penduduk naik drastis, dan tambang batu bara semakin dalam menggali isi perut bumi. Hashima bukan hanya tambang, ia adalah kota mini, eksperimen arsitektur, komunitas terpencil, dan simbol nasionalisme industri. Orang-orang yang lahir dan besar di sana mengingatnya dengan kebanggaan, meski juga dengan kesedihan. Tapi seperti semua mesin yang dipaksa bekerja terlalu keras, ada batasnya. Energi batu bara tidak akan selamanya menjadi primadona. Dunia berubah, teknologi berubah, dan dengan perubahan itu, Hashima, yang dulu lahir dari mimpi besar, harus bersiap menghadapi kenyataan yang baru, kenyataan akan keterbatasan. Dan dalam waktu kurang dari 1 abad, mimpi yang membangun Hashima perlahan mulai menguap, meninggalkan bangunan kosong dan kenangan yang bergerak seperti batu bara yang dihantam palu terakhir. Tahun 1950-an hingga akhir 1960-an dikenal sebagai dekade emas bagi Jepang, era kebangkitan ekonomi pasca Perang Dunia II. Pabrik-pabrik kembali berdetak, jalan-jalan dibangun, dan kota-kota mekar dengan cepatnya. Di tengah euforia pertumbuhan itu, berdirilah Hashima, menjulang di atas lautan sebagai simbol dari ketangguhan, inovasi, dan kecepatan. Pulau yang dulunya hanya setumpuk karang kini telah berubah menjadi benteng kehidupan, padat, keras, dan berdenyut. Inilah masa di mana Hashima mencapai puncaknya, baik dalam produktivitas, populasi, maupun identitas. Kota terapung, 5.300 jiwa di pulau sekecil Taman Kota. Bayangkan sebuah pulau yang luasnya hanya sekitar 6,3 hektar, lebih kecil dari taman kota di pusat metropolitan. Tapi di atas lahan sempit itulah, lebih dari 5.000 orang tinggal, bekerja, belajar, dan bermimpi. Ini berarti Hashima memiliki kepadatan penduduk sekitar 83.500 jiwa per kilometer persegi, menjadikannya salah satu tempat terpadat di muka bumi saat itu, bahkan melampaui Manhattan. Semua ruang dimaksimalkan, bangunan dibangun vertikal, rata-rata 7-9 lantai, berdempetan satu sama lain. Gang-gang sempit menjadi koridor kehidupan sehari-hari. Tiada taman, tiada lapangan hijau. Yang ada hanyalah dinding beton, tangga-tangga sempit, dan balkon yang saling bertindihan. Namun justru dalam keterbatasan itu tumbuh solidaritas. Masyarakat Hashima belajar hidup dalam komunitas yang kompak. Mereka saling mengenal, saling membantu. Anak-anak bermain di lorong-lorong sempit, saling berkejaran di atap, dan memanjat pagar-pagar yang memisahkan blok-blok apartemen. Para istri saling berbagi kabar di ruang cuci umum.
Para ayah turun ke tambang pada pukul 4 pagi dengan langkah tenang dan kepala penuh tanggung jawab. Setiap penghuni Hashima tahu, tempat ini keras, tapi ini rumah. Hashima adalah eksperimen sosial dalam bentuk kota vertikal. Bangunan-bangunan utama seperti Blok 30 dan Blok 65 menjadi ikon. Didirikan dari beton bertulang, mereka dirancang untuk menahan terjangan badai dan gelombang pasang. Meski bentuknya seragam dan abu-abu, di dalamnya terdapat kehidupan yang penuh warna. Setiap unit apartemen memiliki dapur kecil, kamar tidur, dan jendela yang menghadap ke laut atau gedung sebelah. Air bersih dipompa dari daratan utama melalui pipa bawah laut. Listrik disuplai dari pembangkit yang dibangun di ujung pulau. Bahkan televisi dan radio hadir, menjadikan Hashima tidak tertinggal dari dunia luar. Gedung sekolah berdiri kokoh di tengah pulau. Dari TK hingga SMP, anak-anak Hashima menerima pendidikan berkualitas. Mereka memakai seragam rapi, menyanyikan lagu kebangsaan, dan mengikuti upacara pagi setiap Senin. Sekolah menjadi tempat penting, bukan hanya tempat belajar, tapi simbol peradaban. Fasilitas lain pun tak kalah lengkap. Ada klinik kesehatan dengan dokter residen, toko-toko kecil, bar, bahkan bioskop mini. Dalam artian tertentu, Hashima adalah kota kecil yang mandiri, berdiri sendiri di tengah lautan. Kehidupan harian, rutin tapi bermakna. Meski keras dan penuh disiplin, kehidupan harian di Hashima memiliki ritmenya sendiri. Para pekerja tambang bekerja dalam 3 shift utama. Setiap pagi, suara sirine penanda dimulainya kerja menggema ke seluruh pulau. Para pria berbaris menuju lift tambang, turun ratusan meter ke bawah laut untuk menggali batu bara. Di saat para pria bekerja, wanita mengurus rumah tangga. Makanan dimasak dengan ketel listrik, cucian dilakukan bersama-sama, dan anak-anak dijemput dari sekolah. Pada malam hari, para pekerja berkumpul di bar sederhana atau menonton film Jepang klasik di bioskop. Saat badai datang, semua penduduk menutup jendela dan berkumpul di ruang tengah. Suara ombak menghantam tembok pelindung menjadi nyanyian khas pulau ini. Namun penduduk sudah terbiasa. Mereka tahu, Hashima mungkin tak bersahabat, tapi ia adalah milik mereka. Ada sesuatu yang indah dalam keteraturan ini, kehidupan yang teratur dan terencana, seolah semua bergerak dalam irama kolektif yang terpola. Hashima adalah masyarakat industri dalam bentuk paling murni, kompak, bekerja keras, dan percaya pada kemajuan bersama. Seluruh kehidupan di Hashima bergantung pada batu bara. Tambang adalah sumber kehidupan dan napas ekonomi. Setiap hari, ribuan ton batu bara diangkut dari terowongan menuju pelabuhan, lalu dikirim ke daratan utama. Batu bara Hashima memasok energi untuk industri berat di Jepang, termasuk galangan kapal, pabrik baja, dan pembangkit listrik. Pekerjaan di tambang bukan untuk orang lemah. Di dalam terowongan sempit dan panas, para pekerja berhadapan dengan bahaya setiap detik, gas metana, air laut yang merembes, dan batu yang bisa runtuh sewaktu-waktu. Tapi mereka tidak mundur. Karena di balik keringat itu ada masa depan anak-anak mereka. Meski berisiko, gaji pekerja tambang Hashima relatif tinggi. Mereka mendapat asuransi, fasilitas kesehatan, dan tempat tinggal layak, hal yang langka di Jepang pasca perang. Karena itu, menjadi pekerja di Hashima dipandang sebagai pekerjaan bergengsi di kalangan kelas pekerja. Hashima boleh jadi maju dalam sistem sosial dan teknologinya. Namun ironi besar mengintai, dunia di luar mulai berubah. Pada awal 1960-an, Jepang mulai meninggalkan batu bara sebagai sumber utama energi. Minyak bumi, yang lebih murah dan efisien, menjadi pilihan baru. Mitsubishi menyadari perubahan ini, tapi tambang Hashima terlalu besar untuk ditutup begitu saja. Mereka mencoba bertahan, memperbaiki sistem tambang, meningkatkan efisiensi, bahkan merombak struktur manajemen. Namun semua itu hanya memperlambat kejatuhan yang tak terhindarkan. Sementara di daratan utama Jepang,
Kota-kota seperti Tokyo dan Osaka tumbuh pesat, penuh lampu neon dan mobil modern. Hashima mulai terasa seperti fosil masa lalu yang tak bisa mengejar zaman. Kota ini berdiri kokoh, tapi dunia mulai melupakannya. Menjelang akhir 1960-an, tanda-tanda kemunduran mulai terlihat. Jumlah produksi batu bara menurun. Beberapa keluarga mulai pindah ke daratan. Toko-toko kecil tutup satu persatu. Bioskop menayangkan film yang sama berulang-ulang. Guru-guru mengajarkan pelajaran sambil menanti surat penempatan ke sekolah baru. Namun mereka yang bertahan tetap menjalani hari-hari seperti biasa. Karena Hashima bukan hanya tempat kerja, ia adalah rumah. Tempat anak-anak tumbuh. Tempat cinta pertama muncul di antara gang-gang sempit. Tempat cerita kehidupan ditulis dengan tinta batu bara dan debu. Hingga akhirnya, kabar itu datang, keputusan resmi bahwa tambang Hashima akan ditutup. Dan seketika, kota di tengah laut itu, yang dulu penuh napas dan suara, bersiap menghadapi kesunyian yang abadi. Segala sesuatu yang hidup memiliki akhir. Tapi tidak semua akhir datang dengan peringatan. Beberapa datang seperti badai, tiba-tiba, keras, dan menyapu bersih semuanya. Dan bagi Hashima, akhir itu datang pada tanggal 15 Januari tahun 1974. Hari ketika sirine tambang berhenti berdentang. Hari ketika pulau yang tak pernah tidur itu akhirnya tertidur, dan tak pernah bangun kembali. Surat yang mengguncang, pengumuman Mitsubishi. Pada akhir tahun 1973, desas-desus tentang penutupan tambang mulai beredar di antara para pekerja. Produksi batu bara menurun drastis. Perusahaan telah mulai memindahkan beberapa staf ke tambang lain. Tapi sebagian besar warga menolak percaya. Hashima adalah rumah. Tidak mungkin rumah ini akan ditinggalkan begitu saja. Mereka telah hidup di sini selama puluhan tahun, melewati badai dan perang. Bagaimana mungkin semua ini berakhir? Namun kenyataan tak bisa ditepis. Pada tanggal 9 Januari tahun 1974, Mitsubishi secara resmi mengumumkan bahwa tambang Hashima akan ditutup secara permanen dalam waktu 1 minggu. Alasannya, biaya operasional yang terlalu tinggi dan ketidakefisienan tambang bawah laut jika dibandingkan dengan tambang darat yang kini menggunakan teknologi baru dan bahan bakar minyak. Bagi perusahaan, ini adalah keputusan bisnis. Tapi bagi warga Hashima, ini adalah tragedi personal. Pengumuman itu jatuh seperti palu godam. Warga yang sudah beranak cucu di Hashima tidak tahu harus kemana. Mereka tidak punya rumah di daratan. Anak-anak sedang bersekolah. Para istri bekerja di toko-toko lokal. Tak ada rencana evakuasi yang jelas. Hanya sebuah keputusan dingin. Semua harus pergi sebelum akhir Januari. Beberapa warga marah, protes, bahkan menuntut kompensasi. Tapi suara mereka tenggelam oleh kekuasaan perusahaan dan pemerintah yang ingin menutup lembaran ini secepat mungkin. Mitsubishi memberikan sedikit bantuan relokasi, tapi tidak cukup bagi semua. Warga harus berkemas cepat, menjual atau meninggalkan barang-barang mereka. Dalam waktu 2 minggu, kota yang tadinya berdetak setiap detik mulai melambat seperti detak jantung terakhir manusia yang sekarat. Evakuasi dilakukan dalam diam. Tidak ada liputan media besar. Tidak ada siaran nasional. Hanya suara kapal feri yang datang tiap pagi dan sore, mengangkut keluarga demi keluarga. Perabotan ditumpuk, kasur, alat masak, sepeda anak-anak, dan radio lama dibawa turun ke pelabuhan. Tapi banyak juga yang ditinggalkan begitu saja, karena terlalu besar, terlalu berat, atau terlalu penuh kenangan. Gedung-gedung apartemen mulai kosong satu persatu. Suara anak-anak menghilang, sekolah ditutup, toko roti berhenti memanggang, bioskop menggelap, klinik menghapus papan namanya. Dalam waktu singkat, Hashima berubah dari kota hidup menjadi kerangka raksasa dari beton, ditinggal oleh napas manusia. Bagi banyak warga, meninggalkan Hashima bukan hanya pindah tempat tinggal. Itu adalah meninggalkan masa muda, keluarga, kisah cinta pertama, tawa di atas atap, dan air mata di lorong gelap.
Mereka yang lahir di Hashima merasa seperti tercerabut dari akar. Di daratan utama, mereka bukan siapa-siapa, hanya mantan penambang dari Pulau Mati. Identitas yang dulu dibanggakan berubah menjadi beban. Beberapa mantan penghuni pulang ke pulau itu bertahun-tahun kemudian, hanya untuk berdiri di depan apartemen tua mereka, menatap jendela yang kini gelap dan penuh debu. Mereka bercerita tentang bagaimana mereka dulu bermain layangan di atap, bersembunyi di lorong tangga, mencuci bersama ibu-ibu lain di ruang air bersama. Hashima bukan hanya tempat, ia adalah waktu yang membeku. Dan meninggalkannya, bagi mereka, seperti meninggalkan sebagian dari diri sendiri. Setelah evakuasi selesai, Hashima benar-benar ditinggalkan. Tak ada penjaga, tak ada pemeliharaan. Laut mulai menggerogoti tepian pulau. Dinding beton retak, cat mengelupas, jendela pecah. Angin laut membawa garam yang memakan besi dan baja. Hashima yang dulu hidup kini menjadi fosil raksasa, sunyi dan menyeramkan. Namun tidak semua langsung melupakan pulau ini. Sejumlah fotografer dan penulis mulai tertarik dengan kota mati ini. Mereka menyebutnya sebagai Gunkanjima atau Pulau Kapal Perang, karena bentuknya yang dari jauh menyerupai kapal tempur raksasa. Semakin lama ditinggalkan, semakin misterius Hashima terlihat. Ia menjadi semacam legenda urban, tempat di mana suara anak-anak dikabarkan masih terdengar di malam hari. Tempat di mana dinding-dinding seolah berbicara, menceritakan kenangan yang tak bisa ditulis ulang. Penutupan Hashima tidak hanya meninggalkan reruntuhan fisik, tapi juga membuka kembali luka sejarah. Saat pulau ini ditinggalkan, banyak pertanyaan mulai diajukan. Bagaimana dengan para buruh paksa dari Korea yang dulu bekerja di sini? Apakah kisah mereka juga ditinggalkan? Di mana makam mereka? Siapa yang akan mengingat penderitaan mereka? Hashima, dalam keheningannya, menjadi simbol kompleks dari modernisasi Jepang, kemajuan yang dibangun dengan kerja keras, tapi juga dengan pengorbanan dan luka. Kota mati ini bukan hanya tenggelam dalam waktu, tapi juga dalam sejarah yang dipilih untuk dilupakan. Hari ketika Hashima ditutup bukan hanya penutupan tambang. Itu adalah penutupan satu babak dalam sejarah Jepang. Sebuah babak tentang kerja keras, impian kolektif, disiplin, pengorbanan, dan juga pengabaian. Pulau itu kini ditelan laut dan waktu, tapi suaranya, meski redup, masih bergema bagi mereka yang mau mendengar. Karena Hashima bukan mati, ia hanya diam, menunggu kita datang dan mengingatnya. Ketika manusia pergi, bukan berarti sebuah tempat kehilangan maknanya. Justru dalam kehampaan itu, Hashima mendapatkan identitas baru, bukan lagi sebagai kota tambang yang hidup, melainkan sebagai kota mati yang dihantui masa lalunya sendiri. Dinding-dinding yang retak menjadi kanvas kenangan, lorong-lorong gelap menjadi panggung bagi kisah-kisah yang belum usai, dan bangunan runtuh menjadi saksi bisu ketabahan sekaligus ketidakpedulian manusia. Hashima kini menjadi magnet, bukan magnet ekonomi, tapi magnet emosi, bagi para urban explorer, pecinta sejarah gelap, pemburu hantu, hingga sineas Hollywood. Kota mati ini tidak pernah benar-benar sepi. Ia hanya mengganti jenis pengunjungnya. Setelah ditinggalkan selama puluhan tahun, Hashima seperti diawetkan oleh laut dan garam. Bangunan-bangunan beton menjulang bagai tulang-tulang purba dari peradaban yang punah. Apartemen-apartemen masih berdiri, sebagian dengan perabotan lengkap. Buku-buku pelajaran berdebu tertumpuk di rak sekolah. Televisi tua, jam dinding, bahkan sepatu anak-anak masih tersisa, seolah semua orang pergi dalam satu detik tanpa sempat kembali. Pemandangan ini membuat banyak orang terguncang. Mereka yang pertama kali menginjakkan kaki ke Hashima pasca penutupan menggambarkannya sebagai museum kehancuran. Tidak ada tempat lain di dunia yang begitu padat secara arsitektural, tapi begitu kosong secara eksistensial. Pulau ini seperti diremuk waktu tapi dibiarkan utuh. Bukannya roboh total, ia membusuk perlahan, mempertontonkan proses kematian peradaban secara detail. Pada akhir 1990-an dan awal 2000-an,
muncul tren global bernama Urban Exploration atau Urbex, yakni aktivitas menjelajah tempat-tempat terbengkalai yang terlupakan. Hashima menjadi salah satu lokasi utama dalam daftar mereka. Para pengembara kota ini, lengkap dengan kamera dan senter, menyusup ke Hashima secara diam-diam, naik perahu kecil dari Nagasaki, lalu memanjat reruntuhan dinding beton. Mereka menyusuri lorong-lorong sempit, menjelajahi ruang kelas yang dipenuhi kelelawar, dan naik ke atap gedung untuk menangkap matahari pagi yang menyinari bangunan mati. Setiap sudut Hashima jadi cerita. Tangga-tangga karatan, pintu-pintu terkunci, bahkan poster tua yang masih tertempel, semuanya direkam dalam foto dan blog. Hashima berubah dari tempat terkutuk menjadi karya seni dokumenter. Namun ada harga yang dibayar, bangunan-bangunan mulai runtuh akibat terlalu sering dijejaki. Pemerintah pun menutup akses dan melarang penjelajahan liar, meski larangan ini tak selalu ditaati. Dengan sejarah yang keras dan banyak luka tersembunyi, tak heran jika Hashima juga dibalut oleh nuansa mistis. Masyarakat lokal di Nagasaki menyebutnya pulau yang tidak tidur, tempat roh para buruh tambang masih bergentayangan, terutama yang meninggal dalam kondisi tragis. Banyak kisah beredar, suara alat tambang berdenting di malam hari, langkah kaki tanpa tubuh di tangga apartemen, dan sosok pria berhelm tambang yang berdiri diam di lorong sekolah, lalu menghilang begitu didekati. Beberapa fotografer mengaku menangkap suara-suara aneh saat merekam, atau hasil jepretan mereka menampilkan bayangan yang tak terlihat oleh mata. Kisah paling menyeramkan datang dari penjelajah asal Tokyo yang mengklaim melihat kereta tambang bergerak sendiri di dalam terowongan tua. Ketika didekati, tidak ada apapun. Beberapa percaya bahwa Hashima menolak dilupakan, dan roh-roh yang tertinggal tidak ingin pergi. Apakah ini hanya mitos? Mungkin, tapi dalam suasana kelam dan mencekam Hashima, imajinasi jadi sangat mudah hidup. Setelah bertahun-tahun dilupakan, Hashima akhirnya menarik perhatian global pada awal 2000-an. Film dokumenter, program televisi, dan fotografer dari seluruh dunia datang ke Jepang hanya untuk melihat pulau ini. Tapi sorotan terbesar datang pada tahun 2012, saat film James Bond, Skyfall dirilis. Dalam film tersebut, Hashima menjadi inspirasi pulau tempat musuh Bond, Raoul Silva, bersembunyi. Meski adegan di Skyfall tidak difilmkan langsung di pulau ini, set dibangun berdasarkan tampilan nyata Hashima, apartemen-apartemen beton kosong, jembatan sempit, dan suasana yang menyeramkan namun memukau. Dengan itu, Hashima resmi masuk ke budaya pop dunia. Sontak, minat wisata meningkat. Pemerintah Jepang, yang sebelumnya menutup akses, memutuskan membuka sebagian pulau untuk tur resmi. Wisatawan dapat naik kapal dari pelabuhan Nagasaki dan mengikuti tur singkat di area yang aman. Tidak semua bagian boleh dijelajahi, tapi cukup untuk merasakan atmosfer suram kota mati ini. Kini, Hashima tampil dalam berbagai karya, manga, anime, video game, dan film horor. Ia menjadi simbol keindahan yang rusak, masa lalu yang menolak padam, dan peringatan bisu tentang harga kemajuan. Dengan meningkatnya minat dunia terhadap Hashima, muncul pertanyaan penting, bagaimana menjaga pulau ini tetap utuh tanpa merusak esensinya? Sebagian orang ingin menjadikan Hashima sebagai situs warisan budaya dunia, mengabadikannya sebagai monumen peradaban industri. Namun lainnya khawatir bahwa pariwisata akan menghilangkan sisi otentik dan kesunyiannya. Pada tahun 2015, UNESCO akhirnya memasukkan Hashima sebagai bagian dari Sites of Japan's Meiji Industrial Revolution. Tapi ini pun menimbulkan kontroversi, terutama dari Korea Selatan, yang menyoroti sejarah perbudakan pekerja Korea di tambang ini selama masa kolonial Jepang. Diskusi ini terus berlangsung. Di satu sisi, Hashima adalah monumen kemajuan teknologi dan kerja keras. Di sisi lain, ia juga saksi penderitaan dan eksploitasi. Pelestarian fisiknya harus seimbang dengan pelestarian narasi sejarahnya, termasuk sisi gelapnya. Kini, Hashima masih berdiri,
Ia menua bersama gelombang laut dan angin garam. Banyak bagian telah runtuh. Beberapa jalan telah ditutup permanen. Tapi di balik kerusakan itu, Hashima tetap memikat, karena ia bukan hanya pulau, tapi cerita. Di setiap dinding apartemen yang menghitam, ada jejak kehidupan. Di setiap jendela pecah, ada mata yang pernah menatap laut dengan harapan. Dan di setiap tangga rusak, ada langkah-langkah kecil anak-anak yang pernah berlari pulang ke rumah. Hashima tidak sepi, ia hanya diam, namun penuh cerita. Seandainya batu bisa bicara, Hashima mungkin akan memekikkan kisah-kisah yang selama ini teredam oleh beton dan ombak. Di balik dinding rusak dan tangga yang runtuh, Hashima menyimpan lebih dari sekadar puing-puing kota mati. Ia menyimpan cerita sebuah zaman, luka sejarah, dan cermin tentang siapa kita sebenarnya sebagai manusia. Ia adalah metafora dari dunia modern, membangun setinggi mungkin, secepat mungkin, dengan pengorbanan sebesar mungkin, lalu perlahan dilupakan ketika fungsinya tak lagi dibutuhkan. Tapi justru dalam keheningan itulah, Hashima menjadi lebih nyaring dari sebelumnya. Selama hampir 1 abad, Hashima adalah simbol kebangkitan industri Jepang. Dari tahun 1887 hingga 1974, pulau kecil ini adalah tulang punggung ekonomi modernisasi Jepang. Batu bara dari tambang bawah laut Hashima tidak hanya menggerakkan mesin kapal dan pabrik, tapi juga impian jutaan orang akan masa depan yang lebih baik. Hashima bukan pulau biasa, ia adalah eksperimen urban dalam bentuk ekstrim. Dengan luas hanya 6,3 hektar, Hashima adalah representasi dari kemegahan dalam keterbatasan. Menara beton berdiri megah di atas batu, lorong-lorong sempit diatur sepresisi jam Swiss, dan kehidupan komunitas yang hidup berdampingan dalam ruang mikro. Ia mencerminkan kekuatan manusia dalam mengendalikan alam, mengubah karang menjadi rumah, dan menggali kekayaan dari perut bumi di bawah laut. Tapi seperti semua ambisi besar, ada harga yang dibayar. Namun tidak semua yang dibangun di Hashima bersandar pada impian. Di balik catatan produktivitas yang membanggakan, ada catatan kelam yang nyaris terhapus, kerja paksa selama era kolonialisme dan Perang Dunia II. Ratusan hingga ribuan buruh paksa dari Korea dan Tiongkok pernah dikirim ke Hashima, bekerja dalam kondisi yang mengerikan di tambang yang dalam dan panas. Banyak dari mereka tak pernah kembali. Mereka meninggal karena kecelakaan, penyakit, atau kelelahan ekstrim dan tidak pernah dicatat dengan layak dalam sejarah resmi. Untuk waktu yang lama, kisah ini ditutup rapat. Hashima dikenang hanya sebagai simbol kemajuan. Tapi sejarah, cepat atau lambat, menuntut keadilan. Setelah Hashima diusulkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO, suara-suara dari Korea Selatan dan kelompok HAM mulai terdengar lagi, menuntut pengakuan atas luka yang ditinggalkan di pulau itu. Hashima bukan hanya milik Jepang, ia milik semua orang yang pernah hidup dan mati di sana, termasuk mereka yang tak pernah punya kesempatan untuk pulang. Di sisi lain, Hashima juga adalah simbol ketangguhan manusia. Bayangkan kehidupan di tempat seperti itu, sempit, penuh tantangan, dan keras. Tapi tetap ada ruang untuk cinta, tawa, dan impian. Anak-anak bermain di atap gedung. Para ibu bercengkerama saat menjemur pakaian. Para pekerja menyanyikan lagu di jalan pulang dari tambang. Hidup terus berjalan meski di ujung dunia. Hashima mengajarkan bahwa kehidupan bukan soal ruang atau kemewahan, tapi soal adaptasi, semangat, dan kebersamaan. Ia adalah bukti bahwa bahkan dalam tempat paling tidak manusiawi pun, manusia bisa menciptakan makna. Namun Hashima juga mengajarkan pelajaran yang pedih, bahwa kemajuan tanpa keberlanjutan adalah kehancuran yang ditunda. Ketika energi berubah arah dari batu bara ke minyak dan gas, Hashima ditinggalkan. Kota yang dibangun dengan susah payah itu tak punya nilai lagi dalam paradigma baru. Inilah ironi paling pahit, tempat yang dulu menjadi simbol masa depan, kini menjadi reruntuhan masa lalu. Dalam artian tertentu, Hashima bukan hanya kota mati, ia adalah peringatan bahwa tidak semua kemajuan adalah keberhasilan.
bahwa eksploitasi alam dan manusia, jika tidak disertai empati dan visi jangka panjang, akan berakhir dalam sunyi yang mengerikan. Kini, Hashima menjadi arsip hidup atau tepatnya, arsip mati tentang Jepang modern. Ia adalah tempat di mana anak-anak muda datang bukan untuk bermain, tapi untuk belajar. Para sejarawan datang bukan untuk meneliti batu bara, tapi untuk membaca kenangan yang tertinggal di dinding. Setiap tangga adalah paragraf, setiap jendela adalah kutipan, setiap retakan adalah catatan kaki dari sejarah yang harus dibaca ulang. Hashima tidak bisa diperbaiki tanpa menghapus identitasnya. Ia tidak boleh dimodernisasi seperti museum, karena kekuatannya justru ada dalam keheningannya, dalam bau basah koridor kosong, dalam debu yang menutupi buku sekolah, dalam catatan yang tertinggal di papan tulis. Itulah jiwa Hashima. Lebih dari sekadar tempat, Hashima adalah refleksi tentang dunia kita saat ini. Ia berbicara tentang apa yang terjadi saat manusia mendewakan produksi di atas kehidupan. Ia menyuarakan ketakutan kita sendiri tentang apa yang terjadi jika tempat yang kita cintai tiba-tiba tak berarti apa-apa lagi. Ia adalah metafora tentang kota, tentang negara, bahkan tentang manusia. Dan mungkin, dalam skala kecil, kita semua punya Hashima dalam hidup kita, impian yang dibangun mati-matian, tapi akhirnya ditinggalkan karena realitas berubah. Hashima mengingatkan kita bahwa meskipun dunia terus bergerak, ada harga yang harus kita bayar jika kita lupa untuk melihat ke belakang. Salah satu mantan penghuni Hashima, seorang pria tua bernama Hiroshi Matsumoto, pernah berkata dalam wawancara dokumenter, "Kami bukan hantu, kami pernah hidup di sana. Kami tertawa, jatuh cinta, dan menangis di jalan-jalan itu. Jangan biarkan tempat itu mati sia-sia." Dan dari kalimat itu, kita tahu, Hashima bukan hanya tentang kematian. Ia tentang ingatan, tentang pelajaran, dan tentang kesempatan untuk tak mengulangi kesalahan yang sama. Laut, dalam keheningannya yang agung, tidak pernah benar-benar melupakan. Ia menyimpan jejak-jejak peradaban dengan kesabaran yang tidak kita mengerti, menutupi luka dengan ombak, menyelimuti reruntuhan dengan garam, dan mengubah tempat menjadi simbol. Demikian pula Hashima, sebuah pulau yang pernah hidup, bekerja, mencintai, dan kemudian ditinggalkan. Hari ini, ia bukan lagi sekadar tanah karang yang dibangun manusia, melainkan kuburan diam dari masa lalu yang terlalu cepat berlari dan terlalu lambat menyesali. Saat kita menutup kisah panjang ini, barangkali satu pertanyaan terbesar yang tersisa adalah, apa arti Hashima bagi kita hari ini? Pulau ini bukan satu-satunya kota mati di dunia, tapi ia istimewa. Bukan hanya karena keunikan geografis atau struktur betonnya yang menjulang di tengah laut, tetapi karena ia menyimpan irisan waktu yang lengkap dari harapan, kejayaan, tragedi, lalu kehancuran. Jarang sekali kita menemukan tempat di mana narasi kehidupan manusia dapat dibaca begitu utuh melalui beton yang retak dan lorong yang sunyi. Hashima adalah kapsul waktu yang tidak tersegel. Kita bisa datang ke sana dan menyaksikan dengan mata sendiri bagaimana dunia bisa berubah begitu cepat, dan bagaimana manusia, dalam seluruh kebanggaan dan kelemahannya, bisa membangun istana sekaligus penjara dalam satu tempat yang sama. Ia adalah pengingat tanpa suara, bahwa segala sesuatu, betapapun kuat atau megah, akan menjadi debu jika dibangun tanpa mempertimbangkan keberlanjutan dan kemanusiaan. Ironisnya, pulau yang kini tidak berpenghuni ini justru dipenuhi suara, bukan suara mesin atau tawa anak-anak, melainkan suara bisu dari masa lalu. Suara lantai sekolah yang dulu berderit, suara sapaan hangat dari jendela ke jendela apartemen, suara mesin tambang di dalam terowongan yang kini ditelan lumpur laut. Dan ada suara yang lebih dalam, suara penyesalan. Suara para pekerja yang tak pernah kembali. Suara anak-anak yang tumbuh tanpa tempat asal. Suara para keluarga yang merasa sejarah mereka hilang dalam narasi besar negara yang hanya ingin mencatat keberhasilan. Hashima adalah sunyi yang bicara. Dan mereka yang mendengarnya tidak akan pulang sebagai orang yang sama.
Seiring waktu berjalan, semakin sedikit orang yang pernah hidup di Hashima masih ada untuk menceritakan kisahnya. Namun, itu tidak berarti kisah tersebut harus ikut mati. Banyak dari mereka, seperti Hiroshi Matsumoto atau Fumiko Tanaka, mantan penghuni apartemen Blok 30, telah mewariskan ingatan mereka melalui buku, wawancara, dan dokumenter. Mereka berbicara tentang kehidupan yang keras tapi hangat, tentang semangat kebersamaan, dan juga ketakutan yang tidak pernah dibicarakan di masa itu. Cerita mereka bukan cerita besar seperti yang ada di buku sejarah, melainkan cerita manusia tentang makan malam yang sederhana, malam musim dingin yang panjang, atau ketakutan saat sirene tambang berbunyi. Kini, tugas kita adalah menjaga cerita-cerita itu tetap hidup, bukan sebagai nostalgia murahan, tapi sebagai kepingan pelajaran yang tak ternilai. Hashima, dalam cara yang unik dan tak terhindarkan, adalah refleksi dari dunia modern kita. Ketika kita terlalu cepat bergerak maju, seringkali kita lupa bertanya, siapa yang tertinggal? Berapa banyak kehidupan yang dikorbankan demi efisiensi? Apakah yang kita bangun akan bertahan dalam 50 atau 100 tahun ke depan? Ataukah akan bernasib seperti Hashima? Di balik kota-kota megapolitan dan kemajuan teknologi, Hashima berdiri sebagai monumen bisu tentang bagaimana ketidakpedulian terhadap manusia dan alam akan berakhir dalam kehancuran yang pelan tapi pasti. Ia mengingatkan kita akan harga dari kemajuan yang melupakan akarnya. Dan dalam merenungkannya, kita bisa memulai pertanyaan besar. Apakah dunia yang kita bangun hari ini akan dikenang sebagai rumah, atau sebagai reruntuhan masa depan? Hashima bukan lagi sekadar tempat. Ia telah menjadi entitas, semacam jiwa kolektif yang melintasi batas waktu dan geografi. Ia adalah rumah bagi mimpi yang pernah menyala terang. Ia adalah tempat di mana kegembiraan dan penderitaan bersisian dalam ruang sempit. Ia adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar, bahwa tidak semua kota dibangun untuk hidup selamanya, tapi semua kota menyimpan jiwa dari mereka yang pernah mencintainya. Maka, dalam setiap foto yang diambil, setiap dokumenter yang dibuat, setiap kisah yang diceritakan tentang Hashima, kita sebenarnya sedang membangkitkan kembali jiwa dari sebuah pulau yang tidak pernah ingin benar-benar mati. Dan dalam jiwa itu, mungkin kita bisa menemukan secuil diri kita sendiri. Seandainya laut bisa menulis, barangkali ia akan menuliskan surat seperti ini. Wahai manusia, aku telah menyimpan kota kalian yang terlupakan. Aku telah menjaga kenangan dan tangisan yang kalian tinggalkan. Aku tidak menghakimi, aku hanya menunggu, agar kalian datang kembali, bukan untuk membangun lagi, tapi untuk belajar. Agar kalian tahu bahwa dalam sunyi, ada suara. Dalam reruntuhan, ada makna. Dan dalam kota mati, ada kehidupan yang harus dikenang. Hashima akan tetap berdiri, tak utuh, tapi tak lenyap. Dan selama kita masih ingin mengingat, ia akan terus hidup bukan di peta, tapi di dalam hati mereka yang bersedia melihat lebih dalam dari sekadar puing. Hashima bukan akhir, ia adalah permulaan dari pertanyaan yang lebih penting. Apa yang akan terjadi pada dunia yang kita bangun hari ini, saat suara terakhir telah padam, dan hanya angin laut yang tersisa untuk bercerita? Hashima tak lagi berpenghuni, tapi bukan berarti ia mati. Ia hidup dalam setiap bayangan yang tertinggal, dalam setiap dinding yang retak, dalam setiap kenangan yang nyaris dilupakan. Pulau ini pernah menjadi simbol kekuatan, lalu berubah jadi luka sejarah. Kini, ia adalah pengingat bahwa di balik kemajuan, selalu ada cerita manusia yang harus tetap diingat. Dan kita, sebagai saksi hari ini, punya tugas untuk mendengarkan, memahami, dan tidak melupakan. Hashima, kota mati yang ditelan laut dan waktu. Tinggalkan puingnya, bawa pelajarannya. Jika video ini menggerakkanmu, jangan lupa untuk like, komen, subscribe. Bagikan cerita Hashima, karena setiap tempat yang ditinggalkan menyimpan pelajaran yang tak boleh ditinggalkan.